pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sudah evaluasi baik-baik tempatnya. Kalau kita dirikan lagi di tempat yang lama, kita khawatir akan membuang energi besar. Dan kita himbau masyarakat supaya politik uang ini jangan selalu terjadi. Kalau ada yang politik uang, ambil uangnya, ya, tapi laporkan. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau menyalurkan bantuan kepada 41 pedagang terdampak bencana ombak besar. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau mendeklarasikan diri menolak politik uang. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 27 Desember 2022 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 26 Desember 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 468 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.716.592 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.212 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.538.568 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 14 orang, sehingga total meninggal dunia menjadi 160.551 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau menyalurkan bantuan kepada 41 pedagang terdampak bencana ombak besar di Pasar Wameo. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kita sudah evaluasi baik-baik tempatnya. Kalau kita dirikan lagi di tempat yang lama, kita khawatir akan membuang energi besar. Sebanyak 41 warga terdampak bencana hidrometeorologi di sepanjang pesisir Pasar Wameo menerima bantuan dari pemerintah Kota Bau-Bau. Bantuan tanggap darurat tersebut diserahkan langsung Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin berlangsung di kantor Lurah Wameo Senin pagi. Laude Ahmad Munianse mengatakan pemerintah akan segera mungkin mencari tempat baru sebagai relokasi pedagang yang terdampak bencana. Relokasi harus segera dilakukan dengan pertimbangan tingginya tingkat risiko. Sebab dalam setahun ini sudah 2 kali bencana serupa terjadi yang memporak-porandakan kios-kios pedagang. Kita sudah evaluasi baik-baik tempatnya. Kalau kita dirikan lagi di tempat yang lama, kita khawatir akan membuang energi besar. Jujur saja kalau kita berhitung, rupanya di tahun ini kita 2 kali dapat dengan kejadian yang sama. Pertama di bulan 2 dan sekarang di bulan 12. Kita khawatir di bulan 2 akan ada lagi karena berdasarkan kecenderungan iklim hari ini, kemungkinannya puncak musim barat itu ini baru mulai. Puncaknya itu kira-kira di bulan 2. Nah, kita khawatir di bulan 2 itu akan ada lagi. Ahmad Munianse mengakui untuk pindah di tempat baru akan dirasa berat oleh para pedagang karena tidak sama seperti tempat yang lama. Namun relokasi pedagang ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak kerugian yang dialami. Mudah-mudahan tempat yang kita tunjuk ini dapat memenuhi keinginan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Allah SWT akan selalu memberikan rezeki kepada kita semua di tempat manapun kita berada. Jadi mohon kiranya jangan kita menghujat siapa-siapa, apalagi menghujat Allah SWT dengan bencana kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi satu ujian buat kita semua dan kita berdoa mudah-mudahan ujian kemarin kita lulus dengan penuh kesabaran. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan
Penerima bantuan merupakan warga yang tempat usahanya rusak akibat diterjang ombak. Mereka adalah pedagang kuliner dan pedagang ayam. Masing-masing mendapatkan 1 karung beras ukuran 25 kg, 1 rak telur ayam, dan 1 dos mie instan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau mendeklarasikan diri menolak politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita hoaks serta siap menjadi pengawas pemilu partisipatif pada pemilu serentak tahun 2024. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Dan kita himbau masyarakat supaya politik uang ini jangan selalu terjadi. Kalau ada yang politik uang, ambil uangnya, ya, tapi laporkan. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau mendeklarasikan diri menolak politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita hoaks, serta siap menjadi pengawas pemilu partisipatif pada pemilu serentak tahun 2024. Kesepakatan itu disampaikan usai kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi masyarakat Bau-Bau pada pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Bau-Bau di Gedung Arsalana belum lama ini. Komitmen masyarakat menolak pemilu curang itu juga dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan di sebuah spanduk yang disediakan Bawaslu. Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bau-Bau, Yusran Elfargani mengatakan, deklarasi tersebut bertujuan agar masalah-masalah krusial dalam pemilu tidak lagi terjadi seperti politik uang. Dan kita himbau masyarakat supaya politik uang ini jangan selalu terjadi. Kalau ada yang politik uang, ambil uangnya, ya, tapi laporkan yang memberikan, supaya kemudian bisa kita proses. Dan bagi yang melakukan seperti begitu, insya Allah yang melaporkan itu, ya, insya Allah nanti tidak akan kita proses secara hukum. Ini untuk memberi efek jera kepada mereka-mereka yang melakukan politik uang. Tidak hanya politik uang, lanjut Yusran, pihaknya juga meminta jangan menggunakan isu-isu SARA dalam melakukan kampanye, mobilisasi massa, dan sosialisasi diri. Pihaknya menegaskan, politisasi SARA tidak dibolehkan dalam pemilu. Kemudian yang berikutnya, jangan kita menyebarkan berita bohong. Ya, kenapa? Berita-berita bohong yang sering berseliweran di media sosial itu berpotensi kemudian memecah belah persatuan kita, ya. Nah, dan bisa kemudian memicu terjadinya potensi-potensi distabilitas di tengah-tengah masyarakat. Anggota Bawaslu Bau-Bau ini juga menambahkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu sangat penting, karena menurutnya pemilu serentak 2024 mendatang diyakini sebagai pemilu terberat sepanjang sejarah pesta demokrasi Indonesia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Warga Lanto Bau-Bau olah sampah rumah tangga jadi pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan dan mencegah degradasi lahan. Selengkapnya Wada Nurliani melaporkan. Sampah rumah tangga di tangan Ade Suharni, warga Kelurahan Lanto, Kota Bau-Bau dapat bermanfaat sebagai penyubur tanaman dan pembasmi hama. Berbagai macam limbah organik di tingkat rumah tangga seperti sisa buah, sayur, kulit bawang, dan berbagai macam dedaunan disulap menjadi bahan utama pembuatan pupuk dan pestisida organik. Campuran sampah E4, molase, dan air dalam botol menjadikan pupuk dan pestisida organik Bu Ade sangat aman bagi peningkatan produksi pertanian dari segi kualitas dan kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan, serta dapat mencegah degradasi lahan. Kepada RRI, guru prakarya tersebut mengaku ilmu membuat pupuk diperolehnya secara otodidak dari berbagai sumber. Motivasi terbesarnya membuat pupuk dan pestisida organik karena melihat limbah rumah tangga warga sekitar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Beruntung warga di Kelurahan Lanto, khususnya di RT 02 RW 05 sudah memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing. Hal itulah yang mendorong Ade Suharni mengembangkan
penggunaan pupuk organik agar dapat dimanfaatkan seluruh warga sekitar sebagai alternatif penyubur tanaman yang aman bagi kesehatan, serta manfaat terbesarnya mereduksi sampah rumah tangga agar tidak menumpuk di TPA. Kita kan punya ini tong sampah yang sudah terpisah sendiri, jadi dari situ tinggal dilihat ini sampah apa. Kalau sampah organik kan otomatis dia bisa dimanfaatkan. Kalau anorganik tinggal dilihat botol-botol yang bisa dimanfaatkan ataupun ini gelas-gelas aqua yang bisa dimanfaatkan. Kalau untuk buat pupuk organik cair ini dia proses fermentasinya yang lama. Paling cepat itu 1 minggu sudah bisa digunakan. Paling lama ya tergantung dari bahan dasar pembuatannya, kemudian tergantung dari mikroorganisme yang lagi bekerja di dalam. Sejak 6 bulan terakhir menjadi warga Bau-Bau, inovasi pupuk organik yang sudah diproses guru SMK Pertanian tersebut adalah seluruh kulit buah-buahan dan nasi basi, sedangkan bahan pembuatan pestisida diantaranya kulit bawang, daun pepaya, sambiloto, daun siksak hingga kunyit. Sampah yang sudah menjadi pupuk kemudian digunakan warga sekitar sebagai pupuk tanaman bunga maupun tanaman toga warga setempat. Olahan pupuk pun belum dipasarkan dan bersifat gratis untuk tetangga sekitar. Ilmu pembuatan pupuk juga telah diajarkan kepada tetangga sehingga produksinya bisa lebih banyak. Kedepan Ade berharap warga lain juga dapat memanfaatkan sampah menjadi pupuk segala jenis tanaman karena manfaatnya begitu besar bagi kelangsungan lingkungan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau menyalurkan bantuan kepada 41 pedagang terdampak bencana ombak besar. Ratusan masyarakat Kota Bau-Bau mendeklarasikan diri menolak politik uang. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.